Anda rugi sendiri. Karena mereka mengasihi Anda dan mau Anda sehat, mau Anda panjang umur, mau Anda bahagia, mau Anda kaya. Ada amin? Makanya kalau suami dikasih tahu istri, sayang, babe, jangan minum, nanti livernya rusak. Gue udah minum dari dulu, liver gue bebe aja. Aman, dia bilang. Babe, berhenti makan nasi banyak-banyak, udah buncit. Jangan makan manis-manis terus, diabetes. Aman, babe, jangan nge-vape, jangan ngerokok. Ntar lu mati muda, jantungan, ninggalin gua. Udah lu perempuan tahu apa? Banyak kan yang digituin kan? Dikasih nasihat kamu denger kan? Saya kasih tahu gini, bersyukurlah kalau masih ada orang yang mau kasih tahu Anda. Karena Anda untuk jadi lebih baik perlu dikasih tahu. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Saya akan share tentang komunitas yang sehat. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak bisa bertumbuh tanpa bantuan orang-orang di sekitar kita. Katakan saya butuh komunitas. Dan komunitas yang kita butuhkan adalah komunitas yang sehat. Di mana kita itu saling memperhatikan, bukan untuk saling membicarakan, tapi kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sangat penting sekali Anda memastikan Anda dikelilingi oleh orang-orang yang membangun hidup Anda, menjadi inspirasi bagi Anda, dan mendukung Anda. Orang-orang yang terus mendorong kita untuk terus bertumbuh, menjadi dewasa dalam iman, menjadi kita yang terbaik, menjadi kita dengan versi yang terbaik yang Tuhan mau, dan kita bisa menghidupi potensi terbaik yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Pertanyaannya, siapa yang Anda paling sering habiskan waktu menentukan Anda akan jadi seperti apa? Who do you spend time with? Because the people that you are spending time with will shape the person who you are. Teman-teman Anda akan membentuk siapa Anda. Rasul Paulus dengan sangat tegas mengajarkan dengan siapa kita tidak boleh bergaul. Mari lihat 1 Korintus 5 ayat 11. Baca-baca sama-sama saya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Tegas sekali Rasul Paulus bilang, biarpun orang itu nganggap kita saudara, tapi jangan bergaul. Loh Bu Heni, Yesus aja duduk bersama pemungut cukai. Yesus aja duduk bersama orang berdosa, makan sama orang berdosa. Kok Rasul Paulus ngomong gini? Karena Yesus duduk sama orang berdosa, membuat mereka berbalik dari dosa mereka. Dari kegelapan kepada terang. Masalahnya kita, kalau bergaul dengan orang-orang berdosa, apakah kita bisa bawa mereka kepada Tuhan? Atau malah kita yang ikut mereka? Kita gak boleh munafik juga, bukan? Kalau pengaruh mereka kuat dan kita jadi lemah, kita mencobai Tuhan. Anda mencobai diri sendiri. Dalam Mazmur 1 ayat 1, Raja Daud mengajarkan juga tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dan dengan tegas dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah, katakan berbahagialah. Orang yang tidak berjalan, pertama, menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu siapa? Tukang gosip. Teman-teman kita itu selalu kalau lagi ngumpul selalu bilang gini, udah denger gosip terbaru belum? Enaknya ngomongin orang ya, bener gak? Bener. Tapi Raja Daud bilang jangan kumpul sama tukang gosip pencemooh. Kenapa? Cuma ngisi sampah di kepala Anda dan ngotorin hati Anda. Apa hubungannya hidup orang itu sama Anda? Ngapain Anda ngerusak hatimu sendiri dengan urusan orang lain?
Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka komplain, suka ngeluh. Segala sesuatu di hidupnya dikeluhin. Gak ada yang enak. Mertuanya dia ngeluh, iparnya dia ngeluh, orang tuanya dia ngeluh, adiknya dia ngeluh, suaminya, istrinya dia mengeluh. Kayaknya hidupnya sengsara banget. Ada di sini yang punya teman yang kayak gini, angkat tangan. Saya mau tanya, duduk sejam aja deh sama orang yang suka ngeluh, rasanya apa? Bilang capek deh. Jangan kumpul sama orang yang tukang komplain. Kenapa? Melemahkan iman Anda. Dan Tuhan paling gak suka sama kelakuan bangsa Israel karena mereka selalu komplain. Begitu kita duduk sama orang yang suka mengeluh, sedikit banyak omongan mereka itu masuk ke kepala kita. Kita jadi terbawa omongan mereka. Yang tadinya kita sama suami baik-baik aja, jadi begini mikirnya. Iya sih, laki gue juga kadang gitu sih. Tuh. Iya sih, mertua gue juga gitu tuh. Benar gak? Ibu-ibu tobat, arisan ya arisan. Gak usah ngerasanin orang. Jangan kumpul sama orang-orang yang suka kenajisan. Karena mereka cuma membuat Anda hidup dalam dosa. Raja Daud berkata, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa? Birds always fly with the same feather. Burung selalu terbang dengan sejenisnya. Anda gaul sama orang yang suka kenajisan. Lama-lama Anda ikutan. Contoh, grup WA waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah. Ada yang bukan anak-anak Tuhan yang kerjaannya ngirimin video porno, gambar porno. Anda like gak? Gak kelihatan digedein. Saya mau kasih tahu, akar dari perselingkuhan adalah karena Anda buka celah. Gak usah duduk sama orang-orang yang doyan berbuat dosa. Menjauh dari sana. Jangan kumpul sama orang-orang fasik. Raja Daud bilang jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Kenapa? Ya ampun. Dia ngerti kebenaran aja tetap rajin bikin dosa. Dia ngerti kebenaran aja dia tetap lakukan yang firman Tuhan bilang jangan. Masa Anda mau minta nasihat sama dia? Ngurus keluarganya sendiri gak becus, Anda tanya gimana ngurus istrimu. Jangan dengar. Ada anak cowok-cowok kalau udah ngumpul bapak-bapak ya kan, saling curcol. Lu jangan dengerin bini lu bro. Pengalaman gua, dengerin bini, masalah. Nah ini bapak-bapak yang tadinya baik sama istrinya, pulang-pulang jadi otoriter. Bener juga tuh kata si itu. Jangan selalu kamu ngatur-ngatur aku, tuh kan. Yang gak ada apa-apa jadi berantem kan. Jangan duduk sama orang fasik supaya Anda gak jadi sama dengan mereka. Pilihlah untuk berada di komunitas yang sehat. Yang mau sehat katakan amin. Yang mau terus bertumbuh katakan amin. Kita perlu komunitas yang sehat. Jangan sok kuat. Anda gaul sama orang-orang yang bikin iman Anda lemah. Dengan dalih mau memenangkan mereka, percaya ya Anda akan terseret juga. Ciri komunitas yang sehat yang pertama, orang-orang yang support Anda, orang-orang yang mendukung Anda. Contoh, teman-teman yang beli jualan Anda. Teman-teman yang support itu adalah teman-teman yang mau nolongin kamu dengan support yang kamu kerjakan. Kita harus hargai teman-teman yang kayak gini. Sometimes kita nggak pengen makan jualan orang itu. Jujur, 10 kali saya beli, belum tentu saya makan sekali. Semuanya buat kasih orang. Tujuannya apa? Supaya nolongin temen. Berkali-kali saya beli, gak buat saya. Kadang terintimidasi. Lu ngajarin orang hidup sehat, tapi lu beliin kue mulu. Tapi demi nolong temen ya gak sih? Komunitas yang sehat adalah yang dukung kita.